Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Dr. Andes Muhammad Fahruzi SEMM. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8. Saya yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Nur Watroni beserta rekan saya yaitu Uswatul Aini. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yaitu Uswatul Aini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu desain, struktur, dan organisasi. Jadi di sini pengertiannya itu desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen berbagai organisasi. Terus kalau desain organisasi adalah memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, karena struktur merupakan penetapan dan penghubungan antar posisi para anggota organisasi. Jika seseorang itu memiliki suatu wewenang, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan wewenang tersebut. Ada beberapa elemen dalam struktur organisasi, yaitu prinsip pekerjaan, departemen, rentang kendali, sentralisasi, rantai komando, dan formalisasi. Saya akan menjelaskan salah satu dari ke-6 elemen yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah sejauh mana tugas atau organisasi yang berbagai ke dalam beberapa tersendiri. Terus kalau rentan kendali adalah jumlah bawahnya yang dapat diarahkan oleh seseorang atau manajer melalui efisien dan efisientif. Terus selanjutnya ada departementalisasi, adalah dasar yang memakai atau mengumpulkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, organisasi, dan pelanggaran. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah mengacu pada suatu yang menjauh tingkat pengambilan keputusan, terkonsolidasi pada suatu titik dalam organisasi. Desentralisasi, dan itu pun balikan dari sentralisasi tersebut. Terus selanjutnya ada rantai komando atau garis wewenang yang tanpa putus untuk membentuk dari puncak organisasi eselon paling bawah atau menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kepada siapa dan untuk siapa. Terus ada formalisasi atau sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi yang dibakukan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan keputusan manajerial dan 3 dimensi struktur organisasi. Satu yaitu keputusan manajerial, adalah pengambilan keputusan, proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dan manajerial yang baik, karena keputusan yang menentukan bagaimana suatu keputusan yang menentukan cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasi sumber daya, dan mereka sasarannya. Kemudian ada 4 keputusan manajerial sebagai pembentuk struktur organisasi, yaitu 1. Pembagian kerja, pendelegasi kewenangan, pembagian departemen, dan rentan kerja. Pembagian kerja adalah menyangkut sadar atau spesialisasi pekerjaan atau para manajer yang membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang khusus untuk tersusun dalam aktivitas yang khusus.
Yang kedua, adanya pendeklarasian kewenangan atau mengacu secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan yang bukan melakukan pekerjaan. Mendeklarasikan kewenangan memiliki efek positif dan pembangunan manajer profesionalisasional dan membawa iklim persaingan dan organisasi. Yang selanjutnya ada pembagian departemen atau cara mengorganisasikan sebagai cara. Struktur pembagian departemen ini dapat berkelompok menjadi berbagai departemen. Selanjutnya ada keputusan yang namanya rentan kendali atau jumlah bawahan yang melaporkan kepada atasannya, dan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi. Selanjutnya ada tiga dimensi struktur organisasi. Yang pertama kompleksitas, formalitas, dan sentralitas dan desentralisasi. Kompleksitas adalah kompleksitas yang merujuk pada tingkatan diferensi ada dalam bentuk organisasi. Dan formalisasi adalah menjauhan organisasi menyadarkan dirinya pada peraturan prosedur untuk mengatur perilaku dan para pegawainya. Yang selanjutnya sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah merujuk pada tingkatan di mana pengambilan keputusan berkonsentrasi pada suatu titik tinggal di dalam organisasi. Sedangkan sentralisasi tingginya menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi. Sedangkan sentralisasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu adalah perbedaan antara desentralisasi dan sentralisasi. Nah, desentralisasi tinggi atau sentralisasi rendah dapat mengurangi level manajemen dan membuat organisasi menjadi semakin ramping. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan yang berhadapan langsung dengan masalah membuat keputusan sendiri. Terus yang kedua itu desentralisasi rendah dan sentralisasi tinggi. Yang pertama itu mengeliminasi tambahan tanggung jawab yang tidak dikehendaki orang yang melakukan pekerjaan rutin. Terus yang kedua, memungkinkan keputusan yang krusial yang dibuat oleh mereka yang mempunyai pandangan yang luas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu model desain organisasi. Nah, model desain organisasi itu merupakan mekanisme formal atau pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, namun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada desain organisasi mekanistik dan yang kedua itu ada namanya desain organisasi organik. Desain organisasi mekanistik ini yang pertama, proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Yang kedua, proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman, dan ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. Selanjutnya, proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi yang mengalir atas tujuan dan metode departemental. Selanjutnya itu ada namanya proses pengambilan keputusan, yaitu hanya di tingkat atas atau keputusan relatif. Selanjutnya itu proses penyusunan. Proses penyusunan tujuan yang dilakukan di tingkat puncak
original tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. Dan yang terakhir itu proses kendali yang dipusatkan dan menekankan upaya untuk memperhalus kesalahan. Selanjutnya, desain organisasi organik. Nah, di desain organisasi organik ini proses kepemimpinannya mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Dan yang kedua, proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Dan yang ketiga, proses komunikasi itu berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi yang mengalir secara bebas keseluruhan organisasi, yaitu dari atas ke bawah dan ke samping. Dan yang keempat, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif baik atasan maupun bawahan, yaitu dapat mempengaruhi tujuan dan metode pertamental. Terus yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Selain itu proses penyusunan. Nah, dalam proses penyusunan ini tujuannya itu untuk mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk dan yang terakhir itu ada namanya proses kendali. Nah, proses kendali ini menyebar ke seluruh organisasi dan menekankan pemecahan masalah itu dan pengendalian diri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.